oh ngetrennya apa sih? Oh ngetrennya dengan konsep tropical modern. Oh ngetrennya, saya kalau mendesain tidak pernah melihat tren. Kita harus melihat resources kita apa. Saya termasuk orang yang percaya bahwa setiap tempat mempunyai jiwanya sendiri. Dan kembali lagi di session Kasatok bersama saya Putra Coko yang akan berbincang bersama Bapak Iklim Tan selaku prinsipal dari Aurasia Design. Selamat siang, Selamat siang Pak Putra. Long time no see ya, after pandemic finally we met again. Nah, something yang sangat menarik di kawasan Sunter tepatnya. Sebuah restoran dengan fasad yang tadi begitu saya masuk sepertinya cukup terlihat kayak a series of wooden block ya gitu. Dan tiba-tiba begitu masuk, it's totally different. So, what is the idea, Pak? Oke. Idenya sebenarnya balik ke konsep. Konsep di awal itu kita memang didesain dengan tema East Meet West, di mana di Sunter area ini dengan jalan yang very hectic, very busy, saya perlu sesuatu untuk menarik tamu ya, untuk dapat melihat ada apa di situ. Nah, dari konsep itu saya ambil east-nya mewakili fasad saya, di mana saya balik ke natural. Saya menggunakan material yang menurut saya nggak perlu banyak maintenance. Biarin dia aging, biarin dia tertepa sama udara, matahari, debu, hujan, dan cleaning sendiri. Nah, dari fasad yang itu, karena konsepnya East Meet West, dari entrance kita udah akan memberikan pertemuan kolaborasi antara East dan West, dan itu semua mengalir sampai ke dalam. Jadi begitu kita masuk dari entrance, akan kelihatan udah dari pintu masuk ya, desainnya udah very Western, very European. Masuk ke dalam, suasananya ke dalam udah totally different, saya sambil masa di mana masa-masa Gothic dan Corinthian era, saya adopt dan menjadikan ini sesuatu yang very cozy place gitu. Nah, konsep awal itu saya bikin konsep ini sebenarnya The Dungeon namanya. Di mana dungeon itu kan sebenarnya ruang bawah tanah. Zaman dulu dipakai untuk tempat simpen wine, tempat kasarnya penjara ya, gudang gitu. Tapi kan itu di bawah, sedangkan saya nggak punya space di bawah, karena bawah saya harus siapin untuk parkiran. Nah, akhirnya saya balikin ke atas. Dan konsep itu, dan ada metafornya dari nanti di situ ada bonsai yang digantung dua dunia seolah-olah, bagian atas dan bagian bawah. Di bawahnya kelihatan akar-akarnya kelihatan, atasnya kehidupan. Nah, ini ingin saya tunjukkan bahwa dengan konsep dungeon ini, saya mau bikin sesuatu yang hidup di atas melalui ambience yang enak, material yang semuanya serba natural ya. East Meet West, nggak cuma dari konsep, bahkan makanan yang di-serve di sini juga mewakili. Jadi makanan Asian, Indonesian itu semua ada di sini. Di luar makanan Itali, pasta dan steak dan lain-lain. Gitu. Kira-kira konsepnya seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini juga nanti akan bisa dilihat kolomnya mewakili kayu jatinya Jawa, tapi dengan desain Corinthian, gitu ya. Terus juga material yang kita pakai di sini semuanya memperdayakan konten lokal. Kebanyakan di sini kayak ini bata dari Purwakarta. Ya, lantai dari bata, plafon dari bata. Prosesnya semuanya dibikin secara manual. Jadi tidak ada mesin yang terlibat di sini. Pak Iklim,
cukup menarik tadi perbincangan kita mengenai bagaimana desain ini menggabungkan antara East dan West gitu ya. Tapi yang paling menarik menurut saya adalah bahwa kita tahu desain bergaya Gothic dengan di beberapa detail, terutama ada kolom Corinthians itu yang kita kenal cenderung berat, serius. Bagaimana Pak Iklim bisa memanage nuansa itu menjadi nuansa yang lebih cozy dan lebih relax untuk sebuah restoran? Oke, sebenarnya balik lagi kita belajar dari pengalaman. Saya dari zaman dulu sekitar tahun 90-80 itu kita masih sangat kental sama gaya Gotik, gaya Barok, ya, Corinthian campur-campur malah. Ya. Mungkin beberapa daerah di Jakarta masih kita sering jumpain dengan gaya yang katanya klasik tapi yang penuh dengan segala macam gaya. Ya. Jadi digabungin udah, kalau kita di Indonesia bilangnya gado-gado. Tapi sebenarnya kalau kita balik lagi ke melihat kehidupan yang nyata di Eropa sendiri, itu semuanya serba sederhana. Hal-hal yang kita ketemuin dengan detail yang begitu masif, begitu ribet, itu hanya di museum, di gereja. Jadi ketika orang akan menemukan tempat yang cozy, mereka akan simple, hanya simple. Jadi kalau kita dalam perjalanan kita menuju restoran yang fancy pun di Eropa, kita akan menemukan semua serba simplicity, straight line, clean. Walaupun tetap mereka gedung karena mungkin bangunannya heritage, mereka tidak bisa rubah. Berarti elemennya dibikin simple, material yang dipakai pun simple semuanya. Nah, itu yang saya mau bawa ke sini untuk menunjukkan atau edukasi orang juga bahwa segala sesuatu yang klasik tidak perlu terlalu banyak detail. Malah detailnya adalah di secara arsitektur. Bukan karena kita kasih dia patung-patungan, ukir-ukiran yang berat, bukan. Malah itu akan membuat kita jadi lebih repot maintenance-nya. Apalagi tropis tempat kita seperti ini. Belum debunya, ya kan? Belum karena serangga dan lain-lain. Nah, ini saya ciptakan untuk membuat orang agak kebuka matanya bahwa sesuatu yang nyaman tidak perlu harus benar-benar minimalis, tidak perlu harus benar-benar klasik yang penuh dengan ukiran. Lalu Pak Iklim, bagaimana sebetulnya ide awal tercetus ya tentang desain untuk Vince restoran ini? Ide awalnya sebenarnya quite simple. Kita punya background yang hampir sama dengan pemilik restoran ini, bahwa kita pengen memimpikan ada tempat yang representative enough to be a hangout place, tapi decent food. Yang artinya makanan juga jangan cuma tempatnya enak, tapi makanannya very bad gitu. Nah, akhirnya saya keluar ide kita bagaimana bikin tempat yang sekaligus tempat yang enak, ambience enak, makanan enak, service bagus. Nah, ini yang kita berusaha untuk keep maintaining, dan saya selalu bilang ke owner bahwa ayo nanti jangan cuma 1 tahun, 2 tahun, bahkan seterusnya kita harus maintain segala macam kualitas. Ya, secara desain pun kita harus pelihara. Material yang rusak kita harus ganti segera. Makanan yang kurang kita harus perbaikin, dan terus untuk ditambah dengan inovasi makanan gitu. Ya, jadi mimpinya cuma pengen ada sesuatu yang menarik di daerah Jakarta Utara, which is we don't have it. Hal menarik lainnya nih Pak Iklim, begitu kita masuk ke dalam Vince restoran ini adalah how we experience the different look from the outside gitu ya.
dari kekayuan yang mungkin vibes-nya sangat east, masuk tiba-tiba kita merasakan nuansa yang sangat luas. Terutama dengan desain ceiling yang seperti ini, mungkin lazim sering kita lihat di Europe, di Italia mungkin. Dan ada nggak sih Pak penekanan-penekanan material yang memang Pak Iklim berikan untuk desain tempat ini? Iya. Kalau untuk penekanannya sebenarnya simple. Karena kalau kita lihat sendiri di zaman dahulu memang belum ada teknologi adhesif yang bagus. Nah, mereka berusaha untuk menggunakan gaya gravitasi sebagai struktur, termasuk pembuatan ceilingnya. Nah, di sini kan kita dengan bentangan yang cukup lebar, saya tidak memungkinkan untuk menggunakan gaya gravitasi untuk membentuk ini. Arc yang terbentuk di sini adalah sebenarnya arc buatan. Ya, buatan dalam artian saya membentuk lengkungan ini dengan material seperti ini, semuanya dengan planning yang cukup detail. Jadi kalau diperhatikan bata yang di plafon atau dinding dengan bata yang di lantai, dua hal yang sangat berbeda. Di mana density kerapatan untuk bata yang di dinding dan di plafon itu sangat ringan. Ya, ini aerated batanya. Di mana di dalam bata sendiri banyak mengandung udara. Ya. Salah satu hal yang saya bikin kayak gini juga untuk acoustic reason. Selain saya perlu sesuatu yang ringan, saya tidak bisa membuat desain seperti ini tapi sekaligus mendahulukan akustik. Akhirnya saya pikir ya udah, kita pakai teknologi aerated untuk membantu supaya tidak terlalu bouncing secara vokal gitu. Dan kalau lihat lagi dari detailnya, kita tidak mengisi semua notnya. Itu pun tujuannya agar semakin kelihatan lebih natural. Dan ini teknologinya dipakai sifat adhesi semen base, tapi adhesi yang sangat kuat, sehingga saya tidak perlu menopang satu persatu pada saat dia masih basah. Kemudian ada secret nggak nih Pak, bagaimana menciptakan atap lengkung yang menurut saya sangat menarik ini? Sebenarnya ini lebih ke arsitektural. Ya. Atap lengkung ini kita bikin tentu saja dengan base yang sudah dilengkungkan. Base yang dilengkungkan itu basically sama dengan ceiling yang kita lengkungkan. Jadi bahannya bisa jadi dari gypsum, ya. Cuman kebetulan ini kita menggunakan material khusus di luar gypsum karena pertimbangan humidity, pertimbangan juga dengan strengthness. Jadi kita menggunakan material yang sifatnya fiberboard yang buat saya lebih gampang untuk saya lengkungkan. Terus juga dengan tentu saja dengan perkuatan, walaupun sudah dilakukan teknologi aerated brick, tapi tetap aja perkuatan diperlukan. Karena saya tujuannya tidak mau hanya untuk 5 tahun ke depan, tapi memang untuk bahkan selamanya kalau bisa. Sehingga seandainya terjadi pergerakan pun, misalnya sedikit gempa atau gimana, ini akan tetap stay strong gitu. Lengkungannya ini kita udah bentuk pastinya. Nah, setelah itu baru kita tempel satu persatu batanya dengan adhesi semen base yang cukup kuat. Oke, menarik. Jadi memang ketika prosesnya itu berarti dia sudah dalam keadaan melengkung gitu ya Pak? Tidak. Ini bare. Jadi benar-benar bare. Kita bikin pola. Tentunya dengan sebenarnya dikondisikan dengan ruangan. Nah, pola ini kita bikin dulu base-nya, plafonnya sudah terbentuk.
baru ditempel. Oke. Nah, tempel ini pun kadang kalau diperhatikan, brick ini kan ukurannya udah standar. Nah, pada saat lengkungan yang sangat kecil, mau tak mau kita sesuaikan. Jadi bukan bricknya yang kita lengkungkan, tapi bricknya kita sesuaikan ukuran, sehingga dia bisa tetap round, ya. Selain atap lengkung ini Pak Iklim, hal yang juga menurut saya menarik itu adalah aksen di ceiling berupa elemen kayu dan juga pon yang ada di bawah. Ada cerita di balik itu? Ya, balik lagi tadi ya, konsepnya East Meet West. Jadi saya mau tetap ada unsur orang akan melihat bahwa oh ini benar-benar perkawinan antara East dan West. Kolam di sini ada koinya, ya, ada ikan koinya. Terus di situ ada pohon bonsainya yang tadi saya jelaskan mengenai bagaimana konsep ini, di mana bonsai itu sampai kelihatan akarnya. Akarnya itu melambangkan kehidupan bawah tanah. Bonsai ke atas, kehidupan atas. Sama dengan kita, ada kehidupan terang, ada kehidupan gelap. Kehidupan terang dengan gaya hidup yang kita kerja, malam hiburan. Nah, ini kita bawa sama dengan kayak kita bawa konsepnya dungeon di balik ke atas. Kehidupan ini dibikin menyatu di sini, diharapkan ya. Nah, kalau kayu-kayu di sini juga sama. Saya mau tetap ada unsur timurnya, tetap berasa walaupun dibatasin. Dan salah satu hal lagi, jika diperhatikan di situ ada lighting khusus untuk mewakili daylight. Mewakili daylight. Walaupun nanti waktu malam itu akan dimatikan karena kembali ke kehidupan malam gitu. Ya. Jadi untuk kolam itu mewakili Asia, di mana hampir semua Asia itu koi merupakan simbol dari kesejahteraan, kesehatan. Gitu. Sekarang kalau kita bicara arsitektur nih Pak Iklim, bagaimana sih sebetulnya ketika kita ingin menciptakan sebuah desain terutama untuk commercial space seperti F&B seperti ini, sehingga mempunyai focal point yang cukup kuat bagi pengunjungnya untuk merasakan experience ruangannya? Sebenarnya salah satu mimpi saya adalah bagaimana kita bisa menciptakan public space. Dalam artian public space yang sangat arsitektural dan sangat berseni. Kalau kita ke beberapa negara di luar, itu kita akan ketemu public space, baik itu karya desainer tertentu maupun heritage daripada kota tersebut. Di sini kita belum punya, ya. Yang kita punya hanya Monas, ya. Cuman maksud saya itu pun dari zaman dulu itu sudah ada. Bagaimana kita bisa menciptakan public space yang memang merupakan karya yang baik, yang bisa dirasakan baik pekerja seni maupun orang awam. Nah, karena saya belum bisa wujudkan itu dalam bentuk public space dalam artian yang untuk masyarakat luas, jadi ada kesempatan tertentu dengan restoran seperti ini, saya berusaha untuk mengadaptasi karya arsitektur menjadi sesuatu yang berguna untuk interior. Ya, jadi kalau dilihat dari sini tidak hanya interior yang terlibat, tapi secara arsitektural pun banyak detail-detail arsitektur begitu banyak di sini. Ya, tidak hanya dekorasi, tapi dari garis-garis lain dari arsitektur di sini banyak ditemukan. Pak Iklim, how do you see, bagaimana Pak Iklim melihat diri Pak Iklim
dengan arsitektur? It's a tricky question. Yes, very tricky. Pada saat saya mendengar pertanyaan seperti ini, agak goosebump ya, merinding saya. Kenapa merinding? Karena ini pertanyaan yang pernah ditanyakan pendahulu, which is namanya masih Brava Casa. Mengapa begitu mendalami arsitektur? Buat saya arsitektur itu kayak jiwa saya. Saya bukan hanya sebagai profesi ataupun wadah untuk cari nafkah doang, tapi memang merupakan passion saya. Boleh dibilang segala macam kehidupan saya itu berkaitan sama arsitektur. Jadi bagaimana saya dulu belajar dari zaman sekolah, dari SMP, SMA, bagaimana saya menerapkan apa yang saya dapat di bangku sekolah itu ke dalam karya saya. Banyak orang berkata, pelajaran fisika, matematika itu useless, nggak akan diterapkan dalam kehidupan nyata. Tidak, buat saya semuanya berkaitan. Bagaimana anatomi serangga manusia itu berkaitan sama karya saya di arsitektur. Sistem persendian, sistem kerangka tubuh, hal-hal seperti itu yang buat orang mungkin terlalu bias. Buat saya itu adalah sumber inspirasi. Saya selalu mencari inspirasi bukan karena saya melihat karya arsitektur tertentu, tapi saya melihat opportunity design itu adalah bagaimana konsep itu pertama kali dibuat. Tentunya dari dasar pada saat kita ketemu klien, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mimpikan. Dengan background saya berusaha untuk menempati diri saya, jiwa saya ke dalam posisi itu, sehingga saya bisa melihat mungkin melalui interdimensi malah, bahwa apa yang ingin saya rasakan, apa yang ingin klien rasakan. Dari situ saya akan menciptakan bentuk ruang, program ruang, secara estetika, detail apa yang saya harus keluarkan, material apa yang harus saya pakai, bahkan secara engineer, bagaimana itu terbentuk, itu semua sudah di atas kepala saya. Nah, tinggal saya translate ke dalam gambar. Hal-hal seperti itu buat saya itu sesuatu yang sangat pribadi, sesuatu yang sangat deep dan feeling banget. Jadi saya bisa melihat orang dulu salah satu karya saya tercipta karena saya melihat waktu saya lagi duduk ngopi, saya melihat ada yang bersepeda. Dari situ saya menciptakan sesuatu desain, padahal tidak related kepada sepeda. Ya, saya melihat dari bagaimana jari-jari sepeda, rantai sepeda, itu yang menjadi dasar dari desain saya. Itu salah satu contoh saja. Jadi apa saja bisa ke-trigger untuk menjadi desain dari saya. Ada satu hal yang sering mengganggu saya, Pak Iklim, ketika ngobrol dengan teman-teman arsitek gitu ya. Apakah seorang arsitek harus selalu berfilosofis? Filosofi, another tricky question. Karena filosofi setiap orang itu berbeda-beda. Buat saya, filosofi yang menyangkut arsitektur lebih kepada apa yang klien saya harapkan, bukan apa yang saya ingin ciptakan. Jadi filosofi itu buat saya sangat variabel.
Karena apa? Karena yang ingin diciptakan bukan mimpi saya saja, tapi mimpi klien saya. Bagaimana saya harus menempatkan diri, ataupun sampai suatu saat ada satu titik di mana filosofi saya tidak saya gunakan. Saya harus tetap berpihak kepada klien. Bagaimana dia bisa menikmati dari yang saya ciptakan. Karena at the end, semua arsitek saya kira akan merasa sangat happy, sangat bangga ketika kliennya sukses, dalam artian tidak secara materi saja, tapi juga bagaimana dia bisa benar-benar menikmati. Saya pernah ketemu klien saya yang sudah lama sekali, udah puluhan tahun, yang mengatakan kepada saya begini, rumah yang waktu itu didesain sampai sekarang kita sangat nikmatin. Bagaimana pencahayaan, perputaran udara, program ruang begitu nyaman. Itu seperti baru loh katanya. Nah, itu kepuasan saya. Sama dengan tempat ini. Bagaimana tempat ini menjadi tempat yang dinikmatin semua orang. Orang bisa enjoy. Itu kepuasan saya. Ya, tidak bisa dipungkiri, semua arsitek juga perlu makan, ya, perlu pendapatan. Tapi ternyata setelah kita jalanin, itu bukan hal nomor satu. Itu bisa menjadi hal nomor 2, bahkan nomor 3, gitu. Jadi filosofinya balik lagi, buat saya kepuasan daripada klien. One last question, Pak Iklim. Oke. Atas discussion yang sangat menarik siang ini. Thank you. Ini mungkin untuk rekan-rekan arsitek muda ya. Bagaimana tips and trick dalam arsitektur untuk menciptakan sebuah tempat seperti F&B agar lebih menarik mungkin ya? Tips and triknya, sebenarnya jangan terlalu melihat terlalu jauh. Pada saat kita mulai mendesain, jangan terlalu Out of frame. bukan out of the frame, tapi istilahnya jangan melihat terlalu jauh di ujung sana, tapi lihat dulu kondisinya, lihat dulu surroundingnya. Bagaimana market itu bisa tercipta, space yang tersedia berapa banyak, kapasitas seperti apa. Dari situ kita akan berpikir bahwa dengan misalnya marketnya sebenarnya kecil. Kalau kita ciptakan sesuatu yang besar, over. Pada saat dia over, orang melihatnya sepi. Orang lihat sepi, orang nggak balik. Tapi kalau kita bikin suatu volume yang pas, sesuai market, biarin ini hidup sendiri. Seandainya perlu perluas, baru perluas. Jangan mimpi dulu nih, wah bikin yang gede. Semua orang mau yang gede, karena gede kan merepresentasi sesuatu yang langsung kelihatan. Enggak semuanya harus besar, ya. Balik lagi kita harus berpikir secara kebutuhan dulu. Kemudian secara desainnya, saya kira kita harus melihat, balik lagi, jangan terlalu ngetrennya apa sih? Ngetrennya dengan konsep tropical modern. Ngetrennya, saya kalau mendesain tidak pernah melihat tren. Kita harus melihat resources kita apa, keterbatasan kita juga apa nih. Keterbatasan biasanya semua desainer maupun arsitek, budget. Kita harus tahu dulu budget yang kita diizinkan itu berapa, agar tempat ini bisa beroperasi sesuai dengan rencana. Nah, dari situ baru kita ciptakan sesuatu, ya. Penggunaan material, ide-ide desain.
itu akan terbentuk sendirinya nantinya gitu. Jadi jangan kayak saya pengen seperti The Louvre atau saya pengen karyanya Tadawano. Saya nggak mau melihat seperti itu. Saya melihat dari kondisi saya. Dari situ saya kembangkan. Baru membentuk suatu. Terutama yang paling penting adalah kita harus taruh. Kita punya hati di dalam. Kita punya jiwa di dalam. Dari situ kita akan rasakan, tempat ini akan baik atau tidak. Gitu. Ambience-nya seperti apa? Saya pengen ambience seperti ini. Dengan lighting seperti ini, dengan material seperti ini. Jiwa, terus terang kan memang setiap material punya jiwa ya. Pada saat kita sentuh semua tuh berasa. Bagaimana ini menjadi balance secara keseluruhan. Nah, otomatis akan terbentuk kayak kita bikin puzzle. Terbentuk akhirnya semuanya. Jadi semuanya berangkat dari needs ya Pak sebetulnya. Betul, dari needs, dari kondisi ya. Nah, dari situ kebentuk sendiri. Kalau kita bertentangan, saya rasa nggak akan jadi baik gitu ya. Maunya arsitek, saya mau bikin konsep seperti ini, tapi kata klien itu mahal banget, gimana mau tercapai gitu kan. Atau saya mau bentuk seperti ini, Pak itu bisa dibikin nggak? Jadi semuanya kita harus pertimbangkan secara arsitektur maupun secara structure engineering. Apakah memungkinkan saya bikin itu cantilever misalnya, atau saya bikin itu dengan beam yang setipis mungkin misalnya. Nah itu sebagai arsitek kita harus memiliki know-how, walaupun nggak usah sampai master, tapi at least kita punya logika bekerja di situ. Sehingga apa yang kita rancang terbentuk. Thank you so much Pak Iklim atas waktunya dan diskusinya yang menarik sekali. Masih dari Vince Restaurant di session Casa Talk kita siang hari ini bersama Pak Iklim Tan selaku prinsipal dari Aurasia Design. Dan see you again at Casa Talk berikutnya dan let's have lunch Pak. Sure. Bye-bye. Bye, ciao.